cara duduknya juga. Ingat nggak? Selama berapa jam kita disuruh duduk dan itu nggak boleh nyender belakang kursi. Harus tegak, terus kakinya digituin, terus harus anggun, kalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berlima dari perwakilan Putri Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015. Dari ujung, perkenalkan, nama saya Amalia Triuliani. Saya Anindatul Husnia. Saya Delima Nur Anggrani. saya sendiri bernama Wiwin Musdani Silva. Dan saya Anggi Nurul Hasanah. Jadi kita di sini berlima mau ceritain nih gimana pengalaman, kesan dan juga pelajaran masa-masa kami waktu mendaftar di Putri Pariwisata Tanah Bumbu. Mungkin bisa dari Kak Anggi dulu tentang audisinya gimana aja tuh Kak? Ya bisa. Tentang audisi dulu tuh ya, Putri Pariwisata tahun 2015 tuh lama banget ya, Say. Udah 5 tahun yang lalu ya. Tapi dari tahun ke tahun sih sama. Pastinya administrasi dulu, persyaratan ya enggak. Terus kemudian nanti kalau sudah lolos administrasi, dia nanti ada audisi. Di situ ada tes tulis, ada tes wawancara, tes bakat, yang mana nanti dia udah lulus itu semua nanti masuk grand final. Nah, tapi sebelum grand final dia harus mengikuti masa karantina. Jadi di situ kita diambil finalisnya 10 orang, di situ masuk karantina selama 3 hari ya. Ingat ya? Iya. Nah, selama 3 hari. Jadi situ banyak banget kita dilatih tentang table manner, terus kemudian tentang banyak lah ya, tentang edukasi pariwisata tentunya, terus kemudian banyak lagi. Iya, masih banyak banget. Terus juga kenangannya tuh banyak banget. Kalau dari saya sendiri itu waktu masa-masa karantina, pakai bahasa Banjar aja gini lah. Maklum lah anak pribumi. Jadi tuh kalau misalkan di sana itu dilatih mimik wajah, nggak boleh galak-galak, nggak boleh sinis-sinis gitu. Jadi harus ramah, nggak boleh terus ramahnya nggak boleh juga cengengesan, kayak harus wajarnya aja, anggun. Terus kan bahasa Indonesia lagi guys. Jadi ulun waktu itu kan masih belia banget ikut tuh karena perwakilan dari sekolah. Jadi tuh ikut, terus katanya harus ramah, senyum. Nah dulu tuh kayak suka cengengesan gitu. Jadi ada satu malam itu dites mentalnya. Ya tiba-tiba ulun yang periang jadi pendiam. Ternyata itu sebuah kejutan aja. Kejutan kalau mau ngetes mental. Terus dari teman-teman tuh kesan dan hal yang lucu buat diceritain. Kalau aku pribadi sih yang aku ingat banget itu kan kita wajib pakai heels, jadi kita dilatih cara jalan dan sebagainya. Jadi kayak pakai heels itu adalah suatu kewajiban, jadi kita harus pakai heels terus. Dan itu kalian tahu penginapan Shangri-La yang di pinggir pantai Pagatan, jadi kita pakai heels jalan tuh dari sana, dari penginapan Shangri-La sampai gedung 7 Februari pakai heels. Itu suatu pengalaman kayak iya betul, sangat bener-bener diingat. Karena apa? Kita nggak cuma dilatih harus menjadi anggun, tapi kita juga harus dilatih menjadi tangguh. Boleh cerita nih, aku juga punya pengalaman paling memorable itu ya. Jadi ceritanya gue kan dulu tomboy nih ya, tomboy. Ingat banget malam-malam pernah disuruh jalan muter sampai 10 menit gara-gara aku nggak bisa jalan jadi cewek. Bayangin, mohon maaf ya sebelumnya kalau kalian capek ya. Betul. Tapi itu benar-benar memorable banget. Sampai aku baru bisa jalan jadi cewek, baru deh kita berhenti. Tapi makasih ya kerjasamanya guys, itu memorable banget. Soalnya 10 peserta waktu itu ya disuruh semua ya. Betul. Gara-gara aku doang itu ya. Apa-apa. Tapi nggak itu aja loh. Kalau Putri itu tetap cara duduknya juga. Ingat nggak? Selama berapa jam kita disuruh duduk dan itu nggak boleh nyender belakang kursi. Harus tegak, terus kakinya digituin, terus harus anggun, kalem. Bayangin aja, Say. Nggak nyender berjam berapa dari jam. pagi tuh sampai istirahat siang kala. Gini. Terus kalau mau nyender boleh, tapi tetap harus tegak gitu. Kalau enggak nanti di belakang ditunjuk. Iya. Tuyul aja, dapat sentuhan kasih sayang.
gitu. Kalian juga Terus- pasti nanti dapat pelajaran yang paling penting nih buat gue nih. Itu ada table manner di situ. Dan itu betul. benar-benar bikin kita tahu gimana sih cara makan yang benar. Garpu yang mana, sendok yang mana, sebelah mana, makannya apa dulu, nggak boleh bersuara. Nah, Nggak boleh kayak Dan yang paling penting di antara selama karantina itu adalah kebersamaan. iya. Jadi bener banget. kita sama finalis Putri Pariwisata Tanah Bumbu tahun 2015 itu kan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Iya betul. Yang pastinya kan satu kamar itu ada 2 orang ya. Iya, Bener kan? benar, Ada 2 benar, orang ya. benar. Aku Dan itu nggak saling kenal. Iya, iya. Bibin Baru sama Kak pertama Nida banget, ya, iya, satu kamar. Jadi yang Kak Nidanya tomboy, yang Iya. Wiwinnya agak sedikit anggun. Itu harus saling menyesuaikan. betul ya. betul. Jadi kita sama-sama Sama Kak Amalia. Iya. Sama Devi waktu Iya. itu karena di sini. Jadi kita di situ diajarkan kebersamaan, maksudnya harus memahami Dirangkul. sifat Mengingatkan. satu sama lain. Betul. Dan yang paling nggak bisa dilupain itu waktu kita hari terakhir Hari sebelum terakhir. sebelum Pas ke di grand tes final mental kan, kan? Iya. yang Habis kita tes tidur mental. sama-sama Oh, iya. di dalam banget kamar itu, bener. kakak ibu ya kan. Bener banget itu. Itu kita dong. Iya, Jadi makanya. kamar cuma satu kasur, Iya, dibuat iya. ber-15, coba bayangin. Oh, Bersepuluh. bersepuluh. Siapa kelimanya? Limanya ini makhluk astral gitu. Iya, pokoknya kebersamaan banyak ya. kebersamaan yang bisa kita bangun saat karantina itu ya. Iya betul banget. Iya betul banget, memahami karakter orang yang berbeda, nggak kenal, dikumpulkan 3 hari, terus pas udah pisah kayak malah merasa kehilangan, Iya, padahal ngumpulnya cuma 3 hari. 3 hari Terasa aja banget. loh kemarin Betul, tuh kan ya. betul. Betul banget. Terus masa itu kan ya banyak betul pelajaran yang bisa kita ambil gitu, dari kita dikasih materi, terus tuh kayak gitu tadi kayak ilmu-ilmu cara makan, cara jalan. Nah terus kalau dari Kak Anggi dulu, pelajaran setelah keluar nih kita udah bebas dari karantina dan segala macam tuh, apa tuh yang merubah hidup Kak Anggi? Sedikit pasti ada kan? Power Rangers. Ya, misalkan kayak misalkan Enggak sih, dari kita kayak kebersamaan gitu ya. Terus kemudian kita ikut Putri Pariwisata, terus pastinya banyak temen ya kan, apalagi dulu aku SMA kan kalian perwakilan kan, Iya. aku Iya. perwakilan dari SMA yang di Tanah Bumbu ini. Terus dulu aku itu di luar Jawa gitu. Jadi di sini kayak nggak ada temen gitu. Jadi pas udah keluar dari situ tuh, wah aku dapet temen baru nih, terus sosialis, iya, terus betul. tentunya pastinya tahu pariwisata yang ada di sini ya nggak, kayak Pantai Agatha, Pagata tentunya, Benar. terus Angsana, termasuk Rindu Rindu Alam, Alam. terus Goa air terjun yang di mana? Oh, yang itu. baru, iya. Nah, Betul terus banget. itu juga sih banyak. Dari Kak Amalia? Kalau aku lebih ke public speaking sih. Aku yang tadinya agak sedikit malu-malu kalau mau ngobrol, kadang sama orang baru tuh sapa nggak ya. Setelah dikumpulkan dengan orang-orang yang asing, karena kan dulu kan kalian kan dari Simpang 4 ya, saya dari Kusen Hilir. Jadi Agak jauh gitu. jadi agak jauh gitu loh. Dan akhirnya punya temen baru juga. Jadi kayak lebih mau nyapa duluan, terus kayak ngobrol tuh lebih asik gitu loh sekarang sama orang-orang. Jadi ketika ketemu orang baru udah nggak Biasa. kaget lagi. Benar. Iya betul banget. Dari situ. Kalau dari Kakak Ibu? Kalau aku sendiri sih otomatis cara jalan ya. Oh, betul yang tadi ya. Betul kan ya? Karena basic tomboy ya. Kalian tahu gimana jalan aku pertama kali kan kayak cowok banget ya. Iya, Nah betul dari banget. situ aku tahu gimana cara yang anggun gitu kan. Terus bermake up juga jadi bisa. Betul. Yang awalnya cuman rengos-rengos kayak nggak pernah mandi 5 tahun gitu kan. Jadi sekarang udah bisa make up. Gitu kan. Udah tahu eyeshadow yang mana? Udah tahu eyeshadow, blush on. Udah tahu yang mana ini baju ini buat apa gitu kan ya. Ya itu betul. penting banget sih sebenarnya. Ya, betul banget. Terus kenapa juga beliau ini dipanggil Kakak Ibu? Historinya apa? Historinya kenapa? Kayaknya tunggu deh, kayaknya Wiwin lebih tahu deh kenapa. Karena kan mereka kamar guys. Tahu dong. Jadi gini, asal muasal dipanggil kakak ibu adalah beliau sendiri kan termasuk ibu lurah, Iya. bener kan? Ibu lurah itu ketua. Dan ya mohon maaf sesepuh. Iya. Betul. Sudah sesepuh 50 ya. tahun ya ini. Enggak bukan kayak gitu, maksudnya yang paling dewasa, Dituakan. yang dituakan. Jadi kalau di antara kita bersepuluh ada yang salah, yang paling pertama dimarahin. Jadi Panitia ya. Asal muasal kakak ibu itu ya bebannya
terlalu Agak berat untuk berat. saya. Makanya dipanggil Kakak ibu sampai sekarang. Sampai Dan itu nggak hilang-hilang ternyata ya, sampai punya anak, punya suami, tetap kakak ibu. Tetap kakak ibu panggilannya panggilannya. guys. Terus kalau dari D5 sendiri, pelajaran yang bisa diambil dulu kan waktu ngikut Putri Pariwisata Tanah Bumbu itu umurnya masih muda banget, nggak juga sih muda-muda ya, masih kayak remaja. Jadi tuh pengalaman banget. Yang pertama tuh pengalaman, terus bener kata Wiwin kebersamaan, terus tuh paling penting itu attitude. Dulu tuh D5 tuh sopan, nggak juga sopan cuman kayak nggak tahu nih kita lawan sama orang baru gimana, terus itu kayak yang lebih tua gimana, yang lebih muda gimana. Nah terus tuh orang baru gimana. Jadi setelah ikut Putri Pariwisata tuh dapet ilmunya, kita ngomong sama orang yang lebih tua harus gimana, harus bisa menyesuaikan diri sampai keluar dari karantina dan menjalani kehidupan realita itu kebawa. Oh misalkan kayak ngelayanin ini kita harus gimana, terus ilmunya pas banget buat dapatin kerjaan. Nah gitu. Jadi kalau dari aku sendiri sarannya nih, karena dulu aku waktu ikut itu kurang banget materi, kurang tahu dunia pageant itu gimana, persiapannya apa aja, yang dibutuhin itu pengetahuan apa. Sepertinya kalau misalnya nanti ke depannya untuk tahun-tahun berikutnya ketika kalian mendaftar ke audisinya, bisa tuh cari tahu dulu dunia pageant itu gimana. Itu yang paling dinilai itu apa sih gitu kan. Terus kalian juga harus menguasai semua wisata atau adat istiadat di sini. Bahasa juga boleh tuh diperdalam ya. Karena kebetulan aku nggak terlalu bisa bahasa sini sih. Jadi mohon maaf. Gitu sih. Kalau dari aku itu sih. Kalau saran aku. Nih, Kak Anggi ada yang nambahin? Kalau dari sendiri kan waktu tuh memang kayak ibaratnya tuh kayak kertas putih gitu. Ada noda. Jadi pas masuk Putri Pariwisata itu banyak banget tuh pengalaman yang bisa diambil sebelum ikut. Yang D5 persiapkan kan D5 masih nggak tahu apa-apa nih, anggap kayak orang awam gitu. Jadi yang pertama itu cari tahu Putri Pariwisata ini apa sih, terus apa aja sih yang harus dibahas nanti pas udah ikut lomba itu. Nah kayak gitu, hampir-hampir mirip lah sama kakak ibu nih. Terus kalau ngikutin kayak audisi gini nih harus ada bakat kan ya. Jadi tips D5 dalam bakat ini, kalian nggak usah cari-cari bakat yang bukan kalian tahu. Misalkan kayak kalian sukanya nyanyi tapi kalian mau nari, kalian fokus aja tuh di nyanyi sampai nyanyi itu jadi luar biasa. Nggak usah kalian itu ngikut-ngikut nari, karena nari itu memang bagus kan ya, bagusnya dia bisa nari padahal kita sendiri nggak punya gitu bakatnya. Jadi di mana bakat kalian, di situ diasah sampai bakat itu jadi bakat yang luar biasa. Mantap sekali. Terus itu tadi sedikit sharing perwisata di Tanah Bumbu nih ada apa aja, itu jadi nilai plus buat kalian. Dan jangan malu untuk public speakingnya dikeluarkan. Iya. Terima kasih sudah mendengarkan, menyimak, dan menonton perbincangan singkat dari kami Putri Pariwisata Tanah Bumbu tahun 2015. Semoga bermanfaat bagi adik-adik nanti yang mau mendaftar Putri Pariwisata selanjutnya. Jadi jangan lupa buat follow dan subscribe Instagram dan YouTube kita Kalsel. So, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.